Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai analisis pasar PT Sido Muncul Tbk, yang beranggota Sri Murniwati, Sukoputri Aprilia, Tribagus Pramudita. Pengertian analisis pasar. Analisis pasar adalah suatu kegiatan penganalisisan atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah tentang keadaan pasar. Analisis pasar menjadi hal penting yang harus diketahui oleh setiap orang dan juga menjadi dasar dan fondasi yang berkaitan dengan strategi pemasaran selanjutnya. Analisis pasar, ruang lingkup, faktor, tujuan, dan keuntungan. Secara umum, ruang lingkup analisis pasar mencakup permasalahan mengenai 1. Barang dan jasa yang dipasarkan, 2. Perkembangan pembelian, 3. Organisasi pembelian, 4. Kegiatan pembelian, 5. Pola pembelian, dan 6. Saingan perusahaan. Pengertian pasar konsumen. Pasar konsumen adalah sekelompok pembeli yang melakukan pembelian suatu barang untuk dikonsumsi dan bukan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Kelompok ini pada umumnya terdiri dari pembeli individu, yaitu non-bisnis. Contohnya, konsumen yang membeli beberapa produk herbal dari PT Sido Muncul Tbk untuk memenuhi kebutuhannya. Pengertian pasar bisnis. Pasar bisnis merupakan semua organisasi yang membeli barang dan jasa untuk dipergunakan dalam memproduksi produk atau dengan tujuan dijual lagi atau disewakan kepada pihak lain dengan mengambil untung. Contohnya individu atau perusahaan yang membeli produk dari PT Sido Muncul Tbk untuk dijual kembali, seperti toko obat dan lain-lain. Menganalisis pasar konsumen dan pasar bisnis. Membahas mengenai analisis pasar, yaitu pasar konsumen maupun pasar bisnis. Di dalam manajemen pemasaran, dijelaskan salah satu faktor penting bagi seorang pemasar adalah dapat melakukan suatu analisis pasar di mana ia mengerti perilaku konsumen dan tindakan konsumen. Analisis pasar konsumen dan analisis pasar bisnis pada umumnya sama. Hanya saja analisis dalam pasar bisnis telah mempertimbangkan jumlah tertentu seperti kualitas dan harga. Faktor yang mempengaruhi analisis pasar pada umumnya adalah sebagai 1. Faktor budaya, 2. Faktor sosial, dan 3. Faktor pribadi. Bisa dilanjutkan. Segmentasi pasar konsumen dan segmentasi pasar bisnis. Segmentasi pasar antara pasar konsumen dan pasar bisnis pada dasarnya adalah sama, di mana para ahli pemasaran mendefinisikan macam-macam segmentasi pasar berdasarkan karakteristik, deskriptif, dan aspek lainnya terkait konsumen. Namun segmentasi pada pasar bisnis dilakukan secara bertahap sesuai dengan urutan tahapannya atau sistematis. Perbedaan pasar konsumen dan pasar bisnis. Struktur pasar. Pemasaran bisnis umumnya berhubungan dengan konsumen yang jumlahnya lebih sedikit namun memiliki kapasitas besar dibandingkan dengan pemasaran konsumen. Hal ini juga terjadi pada pasar bisnis yang besar, di mana pembeli sering mendominasi pembelian. 2. Karakter permintaan. Perbedaan pasar konsumen dan pasar bisnis berdasarkan karakteristik permintaan adalah sifat permintaan, stabilitas permintaan, dan elastisitas permintaan. Sifatnya permintaan bisnis merupakan permintaan turunan atau derivative demand dari permintaan konsumen. Jadi kenaikan dan penurunan suatu produk bisnis dipengaruhi seberapa besar permintaan konsumen terhadap produk tersebut. Stabilitas permintaan rentan terganggu atau more volatile pada pasar bisnis dibandingkan pasar konsumen. Hal ini disebabkan karena pembeli dalam pasar konsumen lebih dominan dibandingkan dengan pembeli pada pasar bisnis. Namun skala pembelian setiap pembeli besar sehingga perusahaan menguntungkan penjualan pada jumlah pembeli yang
terbatas. Elastisitas permintaan dalam pasar bisnis umumnya ditemukan elastisitas terbalik, di mana jika harga naik maka permintaan juga akan naik dan jika harga turun maka permintaan akan turun. Hal ini terjadi karena sifat spekulasi dalam pasar bisnis, di mana saat harga naik muncul spekulasi bahwa harga akan semakin naik nantinya. Sedangkan dalam pasar konsumen, elastisitas tersebut jarang terjadi. Karakteristik unit pembelian. Pembelian dalam pasar bisnis biasanya ikut melibatkan pihak lainnya dalam mengambil keputusan sehingga usaha pembelian lebih proporsional dibandingkan dengan pasar konsumen. Tipe keputusan dan proses pengambilan keputusan. Umumnya pembeli bisnis menghadapi keputusan pembelian yang lebih kompleks dibandingkan dengan pembeli bisnis konsumen. Hal ini disebabkan pembeli biasanya mencakup jumlah besar, jadi perlu dilakukan pertimbangan teknis dan ekonomi yang lebih kompleks serta banyak interaksi yang dilakukan pada level tertentu pada pihak pembeli. Karakteristik pemasaran. Perbedaan antara pasar konsumen dengan pasar bisnis dari sisi karakteristik pemasarannya terdapat banyak perbedaan pula. Pelaku pasar PT Sido Muncul Tbk. Pasar PT Sido Muncul Tbk ditunjukkan untuk masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan maupun di pedesaan. Tradisional maupun modern, target pasar ialah kalangan masyarakat Indonesia. Memposisikan produk yang simpel dan praktis, di mana konsumennya adalah orang yang menyukai jamu bukan karena rasa dan ritualnya, tetapi manfaat dari produk Sido Muncul Tbk tersebut. Setelah dianalisis strategi ini berhasil, di mana PT Sido Muncul Tbk untuk produk tolak angin telah berhasil menanamkan produk di benak konsumennya. Proses pembelian yang mungkin dilakukan oleh konsumen terhadap produk PT Sido Muncul Tbk. Pengenalan kebutuhan. Proses pembelian konsumen diawali sejak pembeli mengenali kebutuhan atau masalah. Kebutuhan tersebut dapat ditimbulkan oleh rangsangan internal atau dan eksternal. Rangsangan internal terjadi pada salah kebutuhan umum seseorang atau seperti lapar dan haus. Sedangkan rangsangan eksternal salah satunya terjadi karena seseorang menonton iklan atau melihat produk baru milik tetangganya. Misalnya dalam hal ini kita sedang tidak enak badan atau masuk angin, kita membutuhkan obat agar sembuh. Tetapi kita lebih memiliki produk bahan alami daripada bahan kimia. Salah satunya adalah produk jamu herbal dari PT Sido Muncul yang dibuat dari bahan alami tidak menimbulkan efek samping. Pencarian informasi. Konsumen terdorong untuk mencari informasi tentang produk. Dalam hal ini kita bisa mencari informasi mengenai produk-produk jamu herbal dari PT Sido Muncul melalui iklan TV atau iklan surat kabar, radio, dan internet. Bahkan informasi dari kerabat, keluarga, dan penjual jamu. Keputusan pembelian. Dalam hal suatu kasus pembelian, konsumen bisa mengambil keputusan meliputi merek, pemasok, jumlah, waktu pelaksanaan, dan pembayaran. Perilaku pasca pembelian. Setelah melakukan pembelian, konsumen akan membandingkannya produk yang telah ia beli dengan produk lain. Hal ini dilakukan karena konsumen mengalami ketidakcocokan barang yang telah ia beli atau mendengar tentang produk lain. Jika konsumen beranggapan bahwa dia telah salah mengambil keputusan membeli produk PT Sido Muncul, maka dia akan tidak melakukan pembelian terhadap produk Sido Muncul. Akan tetapi, jika konsumen merasa puas dengan produk tersebut, maka dia akan melakukan pembelian dan merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain. Nah, untuk beberapa waktu kemarin,
menanyakan tentang riset pasar konsumen PT Sido Muncul Tbk. Nah, kuesioner ini pada pasar dari 43 orang. Apakah Anda mengetahui produk PT Sido Muncul Tbk? Nah, ada 95% yang menjawab ya dan tidak 5%. Apakah Anda pernah mengkonsumsi produk PT Sido Muncul? Nah, ada yang jawab pernah itu 85% dan tidak pernah itu 15%. Nah, di mana Anda memperoleh informasi mengenai produk PT Sido Muncul Tbk? Ada beberapa yang menjawab dari tetangga 12,8%, teman atau saudara 12,2%, internet, TV, iklan, dan promosi ada 75%. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu bagaimana harga yang ditawarkan oleh produk PT Sido Muncul Tbk. Ada yang menjawab terjangkau sebesar 65%, mahal 10%, dan murah 25%. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana strategi pemasaran yang ditawarkan oleh PT Sido Muncul Tbk. Ada yang menjawab 50% berkualitas dan 45% sangat berkualitas. Berdasarkan hasil riset menunjukkan bahwa konsumen memilih produk PT Sido Muncul Tbk dikarenakan harga dan mutunya yang sesuai. Hal ini dibuktikan dengan hampir 89% memilih produk PT Sido Muncul karena harga yang ditawarkan terjangkau. Kesimpulan dari hal tersebut yaitu, dari hasil riset banyak yang menyukai produk dari PT Sido Muncul Tbk, yaitu obat herbal seperti tolak angin. Karena harga yang terjangkau, mudah didapat, dan khasiatnya yang sudah terpampang nyata. Riset kecil yang ditunjukkan pada pasar bisnis tentang proses pengambilan keputusan. 1. Apa pertimbangan Anda menjual produk jamu herbal PT Sido Muncul? Jelaskan. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, keuntungan yang didapatkan dari menjual produk PT Sido Muncul Tbk. Yang ketiga, apakah Anda akan memutuskan untuk terus menjual produk jamu herbal dari PT Sido Muncul Tbk? Berdasarkan hasil riset menunjukkan bahwa pertimbangan para pasar bisnis untuk menjual produk dari PT Sido Muncul Tbk karena banyaknya permintaan masyarakat yang mengkonsumsi produk tersebut, dan karena masyarakat Indonesia lebih menyukai jamu tradisional dibandingkan obat kimia lainnya. Keuntungan dari menjual produk Sido Muncul adalah meningkatkan laba atau keuntungan usaha karena banyak orang yang mencari serta penjualan dari produk tersebut. Hasil riset juga menunjukkan bahwa para bisnis akan terus menjual produk jamu herbal ini dikarenakan hal ini dirasa akan memberikan banyak keuntungan bagi penjual. Terima kasih. Udah yuk. Hah? Udah atau belum?